Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya bersama tim pembela ulama dan aktivis. Kedatangan Roy Suryo guna memenuhi undangan klarifikasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egy, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kossudin dan Pak Petrus Halistinus, karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lokusnya. Tapi tempus dan lokusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadila, yakin pasal-pasal yang dituduhkan mulai dari penghasutan, menimbulkan kegaduhan hingga ujaran kebencian tak berdasar. Yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan gitu. 160 penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada, kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 Ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan apa? Sejumlah laporan yang ditujukan ke Roy Suryo CS ditangani menjadi satu oleh Polda Metro Jaya. Akankah laporan tersebut sebatas berkas yang masuk tanpa tindak lanjut atau berdampak pada status perkara yang sedang ditangani? Tim TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Sudah bersama saya saat ini pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, bagaimana Anda melihat posisi undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi ini, Prof? Seberapa besar peluang untuk mengubah perkara ini? Pertama, bahwa kedudukan klarifikasi itu kan bagian dari cara penyelidik untuk meminta klarifikasi kepada orang-orang yang memang perlu diklarifikasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Gitu. Jadi, melalui klarifikasi, penyelidik akan melakukan berbagai usaha, berbagai upaya untuk menindaklanjuti laporan dari pelapor gitu ya, dengan tujuan ya nanti kalau ada peristiwa pidana maka kemudian disimpulkan naik pada tingkat penyidikan. Hari ini tentunya kita apresiasi ya Mas Roy dan teman-teman telah hadir, yang ini sebagai sebuah tindak lanjut atas undangan klarifikasi pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu bahwa ada beberapa hal yang dipersoalkan, misalnya soal legal standing, soal istilah klarifikasi, tidak ada dalam KUHP, soal misalnya pasal yang dilaporkan, dan hari ini yang kita cermati, yang paling menjadi fokus perhatian adalah soal legal standing kaitannya dengan pelapor tadi itu, bahwa soal tindak pidana juga menjadi perhatian, misalnya penghasutan, penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA, kan itu. Nah ini saya kira sudah satu langkah kemajuan gitu. Nah tinggal bagaimana penyelidik ya
menganalisis, melakukan klarifikasi atas apa yang disampaikan oleh Mas Roy, dan bisa jadi tadi kan ada yang tertulis gitu loh. Nah, bagaimana dampaknya gitu ya? Dampaknya bisa dua kemungkinan ya. Pertama, bahwa akan ada kesimpulan untuk kemudian menyatakan bahwa ini tidak ada peristiwa pidana, sehingga kemudian akan dihentikan, atau kemudian ini ada peristiwa pidana sehingga nanti akan ditingkatkan pada penyidikan. Potensi kedua-duanya cukup besar kan gitu loh. Misalnya kaitannya dengan soal misalnya pemenuhan unsur terhadap peristiwa pidana, meskipun itu nanti pada tahap pembuktian, tetapi setidak-tidaknya dalam konteks penyelidikan pun juga akan melakukan itu. Apakah memang peristiwa yang dilaporkan tadi itu peristiwa pidananya atau tidak kan gitu loh. Nah, yang pada sisi yang lain gitu, bahwa kemudian ada potensi yang misalnya terkait bisa dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Tapi kembali lagi pada kewenangan dari penyelidik gitu. Nah, kalau kita bicara soal misalnya kaitannya dengan legal standing gitu ya. Betul, legal Bro. standing pelapor, bahwa ini tadi kan soal tempusnya, ada beberapa tempat, beberapa waktu, lokusnya, ada beberapa tempat, apakah kemudian yang bersangkutan terhasut atau tidak, maka kemudian ini kan berkaitan dengan soal pembuktian. Dan kaitannya dengan apakah dia memiliki kedudukan untuk melaporkan atau tidak, misalnya bahwa ini kan ada tindak pidana yang memang kemudian dua jenis delik gitu ya, ada yang delik aduan, ada yang delik biasa. Kalau kaitannya dengan delik aduan misalnya soal pencemaran nama baik, soal kemudian fitnah kan gitu, maka itu kan pada waktu itu Pak Jokowi langsung kemudian melaporkan. Tetapi ini kan laporan yang terkait dengan 5 laporan di Polres-Polres yang semula terbagi dan kemudian terpisah antara satu dengan lain, yang kemudian ini disatukan di Polda Metro Jaya. Maka kaitan dengan ini memang perlu diuji apakah yang dilaporkan itu termasuk kategori delik biasa atau kemudian delik aduan. Tapi maka menurut Prof. Suparji, maka itu yang bersangkutan yang melaporkan. Ya, menurut Prof. Suparji, 5 laporan selain Jokowi ini secara tempus delikti atau waktu, kemudian lokus delikti atau tempatnya, karena pihak Roy Suryo menganggap tidak ada yang relevan, mereka tidak ada di lokasi, mereka tidak berurusan langsung dengan perkaranya, apakah memang mentah di tengah jalan, Prof? Ya, saya kira masih proses pendalaman. Bahwa memang kaitannya dengan soal konstruksi, misalnya ini tindak pidana yang terkait dengan penghasutan ini delik material ya, apakah kemudian ini dibuktikan ada orang yang terhasut atau tidak gitu, dan bagaimana kategori hasutan tadi itu. Maka bahwa kalau kita mencoba menganalisis apakah ini misalnya akan mentah pada laporan kali ini atau kemudian akan ada proses berikutnya, maka tentunya dari pihak penyelidik akan melakukan secara mendalam. Mungkin sebagai perbandingan adalah ketika Barreskrim pada waktu itu menyimpulkan bahwa laporan yang kemudian mengarah pada Pak Jokowi disimpulkan bahwa kemudian tidak ada peristiwa pidana yang kemudian dihentikan setelah melalui lab 4 kan menimbulkan protes kan itu, menimbulkan perdebatan terlalu prematur yang akhirnya minggu ini katanya akan ada delik, maksudnya akan ada gelar perkara khusus. Artinya apa? Dengan membandingkan apa yang ada di Barreskrim pada waktu itu, ketika terlalu cepat mulai dianggap mengambil kesimpulan dan dinyatakan sebagai sesuatu yang prematur, kemungkinan juga sepertinya Polda Metro Jaya akan hati-hati mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah pandangan dan pendapat. Maka dalam hal ini sebagai salah satu bentuk ujian, batu uji menurut saya adalah bagaimana bisa menghadirkan ahli untuk kemudian menilai gitu ya, dalam konteks penyelidikan ini, apakah memang laporan ini naik pada panitia penyidikan atau kemudian tidak ada peristiwa pidana. Jadi menurut saya bahwa belum bisa kemudian disimpulkan laporan ini akan mentah saat ini, tetapi penyelidik perlu melakukan pendalaman, dan salah satu pendalaman adalah melakukan klarifikasi pada pihak yang terkait, termasuk juga misalnya klarifikasi terhadap ahli, supaya kemudian pemenuhan unsur atau pemenuhan peristiwa pidana berdasarkan alat bukti, yaitu adanya saksi, adanya surat, dan kemudian ada ahli gitu. Saya kira setidaknya menggunakan 3 alat bukti atau petunjuk untuk kemudian memberikan sebuah kesimpulan gitu. Ya. Kalau lihat pasalnya sangat borongan, Prof ya. Ada soal ujaran kebencian, menimbulkan kegaduhan hingga penghasutan, pencemaran nama baik. Dari sekian banyak pasal yang memang ditujukan kepada kubu Roy Suryo CS, menurut Prof, pasal mana yang paling dekat, Prof, dengan dugaan tersebut? Atau jangan-jangan mereka hanya mengada-ngada saja?
Ya, kalau kita bicara soal pasal yang mendekati kan gitu ya, misalnya soal penghasutan memang agak lemah gitu ya. Kemudian ujaran kebencian berdasarkan SARA juga tidak mudah untuk dibuktikan. Mungkin kegaduhan ya, kegaduhan yang relatif gitu ya, relatif kemudian perlu pendalaman. Sekali lagi saya tidak akan bisa mengatakan bahwa kegaduhan ini kemudian memenuhi peristiwa unsurnya, tetapi setidak-tidaknya bahwa atas ijazah palsu ini terjadi kemudian berbagai polemik, terjadi pro dan kontra. Apakah kemudian ini bisa dikualifikasi sebagai suatu kegaduhan, tetapi itulah kemudian akan lebih mendekati dibandingkan tadi itu, atau kemudian dibandingkan dengan pencemaran nama baik, atau kemudian misalnya fitnah. Tetapi kalau kegaduhan ini kan bisa saja kan sekarang ini dalam perkembangannya kegaduhan di media sosial, meskipun ya pada waktu itu kegaduhan itu dicontohkan dengan adanya huru hara, dengan adanya misalnya demonstrasi, dengan adanya unjuk rasa gitu ya. Tetapi kadangkala dalam perkembangannya telah dikualifikasi kegaduhan di media, kegaduhan di misalnya dunia elektronik itu dianggap sebagai kegaduhan. Meskipun ini juga masih cukup lemah untuk perlu diperkuat di pembuktiannya nanti. Tapi setidak-tidaknya bahwa penyelidik tentunya akan melakukan pendalaman, akan melakukan klarifikasi atas yang dilaporkan oleh warga negara, dan kemudian tentunya penyelidik tidak akan sembarangan apakah menunsur atau kemudian menghentikan, tapi semuanya harus berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Prof. Suparji, ada yang menarik dari pernyataan Roy Suryo setelah diperiksa. Ia menyatakan diajukan 85 pertanyaan dari 55 halaman dan tidak ada enggan menjawab pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan. Apakah memang hak tersebut bisa digunakan oleh Roy Suryo sebagai saksi? Apakah nantinya, saya melihatnya apakah nantinya lebih alot kasus ini, lebih susah untuk diungkap? Karena dari pihak Roy pun tidak mau menjawab semua pertanyaan penyidik. Ya, pertama bahwa memang dalam konteks penyelidikan tidak ada upaya paksa. Demikian pula dalam konteks penyidikan seorang yang dipanggil sebagai saksi tidak boleh ditekan, tidak boleh dipaksa kan gitu loh. Karena semuanya adalah harus berdasarkan sebuah kesadaran, tidak boleh tekanan kan gitu. Jadi itu haknya gitu ya. Tetapi ada sisi yang lain bahwa kemudian dalam konteks KUHAP kita itu kan bahwa pengakuan itu kan bukan menjadi sebuah alat bukti. Artinya apa? Bahwa penyelidik tentunya akan menggunakan instrumen yang lain untuk melakukan sebuah analisis, sebuah kesimpulan. Jadi kaitannya dengan misalnya Mas Roy yang tidak akan menjawab karena mungkin tidak relevan, tidak proporsional, tidak prosedural, tidak substansial, itu adalah haknya. Tetapi pada sisi yang lain juga menjadi kewenangan dan menjadi hak penyelidik untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan alat bukti yang lain. Maka sebetulnya dalam konteks klarifikasi itu mestinya dimanfaatkan sebaik mungkin pihak yang terklarifikasi untuk menyampaikan substansi apa yang sebetulnya disampaikan, tetapi bahwa kemudian ini akan menjadi sebuah keterangan yang mengikat atau tidak, itu kan kembali kepada penyelidik. Karena tidak mungkin bahwa sebuah keterangan satu orang itu kemudian menjadi sandaran untuk melakukan sebuah tindak lanjut atas satu proses hukum. Tentunya harus menyandarkan misalnya minimal 2 saksi, kemudian adanya dukungan alat bukti berupa surat, dan dukungan misalnya alat bukti berupa keterangan ahli. Jadi untuk itu bahwa tentunya kita hargai, kita apresiasi kedatangan Mas Roy dan kawan-kawan, soal kemudian yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan, bahwa kedatangannya dan kemudian jawaban yang tidak menjawab itu adalah sebuah jawaban kan gitu loh. Artinya apa? Bahwa kembali pada penyidik untuk mengambil sebuah kesimpulan. Jawaban tidak sepenuhnya harus kemudian lisan secara tertulis dengan sikap yang datang, yang kemudian sikap tidak mau diperiksa, itu kan sebagai sebuah jawaban. Jadi ini adalah kembali pada kewenangan penyelidik untuk melakukan sebuah tindak lanjutnya gitu ya. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Suparji Ahmad sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Prof.